Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita ini tidak pernah meminta menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah doa enggak dulu? Pernah doa dulu, Pak? Tapi Allah pilihkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku nabi umat Muhammad, nabi umat akhir zaman. Jadi beliau bermaksud jadikan Musa itu Muhammad. Tapi karena Allah tolak, karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Tahu reinkarnasi? Terlahir kembali itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam ajaran Allah SWT namanya reinkarnasi. Lalu apa kata Allah? Hai Musa, nabi akhir zaman itu sudah aku pilih. Artinya engkau belum ada, aku sudah pilih. Disitulah ciut Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Disitulah Nabi Musa tahu beban berat umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa pulang dari Tur Sina, bersuluk 40 hari 40 malam, seharusnya 30 hari. Kata Jibril, wahai Musa, jangan gosok gigimu. Tapi Nabi Musa lupa karena mulutnya bau. 30 hari tidak gosok gigi, bau hal itu ya. Nabi Musa kan manusia, pasti ada baunya. Beliau merasa bau. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok giginya di hari ke-30. Padahal hari itu penghabisan. Beliau dipanggil beriktikaf di Gua Tur Sina. Akhirnya Jibril mengatakan, Allah berkalam, hai Musa, genapkan 10 hari lagi. Jadi di zaman dulu salah adab cie tambah suluk 10 hari. Ba akhir kira mudo. Ya. Suluk nang kini je orang kabur nah. Cie adab kenai 10 hari. Tak ada orang belajar tarikat kali waktu itu. Akhir digenapkan jadi 40 hari. Di masa 10 hari terakhir itulah masa genting. Umat Nabi Musa, Bani Israel berubah sembahannya. Tadinya menyembah Allah, kemudian menyembah Al-Ijl, anak sapi, yang disihir oleh Samiri. Samiri itu dulu waktu kecilnya bernama Musa. Musa itu artinya son of water, Ibnul Ma, anak air, anak sungai, anak anyuk. Kalian beritu seorang kuburan nak. Kalau agak kemukus sih anyui. Dijajahnya ada orang agam kan. Orang agam kau pak. Tapi nyo tak sangkui di kampar. Jajah lah orang kampar lah. Lah berubah lah bahasa orang pekumbuh enak. Anak anyuk. Wah itu terjemahan. Cuma kadang-kadang kami lah payah loh mak. Sok-sok payah. Untung lebih sobok pak lekol mana pak lekol. Nah, di bayahnya bahasa Minang Toto tu bahasa mudik kadang-kadang pakai. Ya, terhibur lo menangannya cek. Rasa-rasa sebut orang gaib. Nak orang gaib orang tu, orang siswa. Iyo nak. Betul-betul tu nyong ngecek. Nyong ngecek di mana? Ngecek di Depok. Nabi Musa nama kecilnya sama dengan Samiri. Samiri itu gelar. Samiri gelar karena tinggal dari negeri Samara. Negeri Samara banjir. Allah utus Jibril, itu ada anak aneh, kamu selamatkan. Itu anak dari kecil tidak bisa melihat. Matanya apa itu? Apa sawahnya? Lengket. Apa itu? Enggak. Lengket. Mirip-mirip orang Ketara, tapi anak kita.
Diselamatkan oleh Jibril, dibawa ke suatu tempat, lalu diajarkan harapannya dia menjadi soleh. Tapi tambah sakti, ditinggal oleh Jibril, dia kemudian menjadi khianat. Dasar khianat. Samiri pun berkhianat kepada Nabi Musa. Itu umat Bani Israel yang tadi menyembah Allah, kemudian dia palsukan. Apa kata dia? Allah sedang masuk ke dalam tubuh al-ijl, berhala namanya, sapi bukan sapi betina, anak sapi. Ketika Nabi Musa selesai dapat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir, beliau pulang. Tapi apa yang terjadi? Beliau melihat ada orang menyembah suatu tempat di atas sana, namanya anak sapi. Itu patung dibuat seakan-akan berbicara oleh Samiri, karena Samiri diberikan ilmu asma, ilmu nama oleh Sayyidina Jibril. Maka dia bisa merekayasa mata manusia. Jadi kalau mencari sakti, guru dan sakti, pasti nanti orang tuh menjadi pengikut Dajjal. Sebab Dajjal ku sakti. Dajjal kau gelar yang paling besar untuk Samiri. Nah, mencari guru dan sakti. Yo. Ya nak. Selamat Anda menjadi panglima Dajjal. Ya. Setelah itu Sayyidina Nabi SAW, maksudnya Sayyidina Musa, melihat umatnya menyembah al-ajl, dihancurkan sapi betina itu, tapi tidak hancur, cuma jatuh. Kemudian dipanggillah yang bertanggung jawab, yaitu Sayyidina Harun. Sayyidina Harun disidang di tempat oleh Sayyidina Musa. Harun itu jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Nggak ada jenggot rambut dan sebagainya. Kalah jenggot Pak. Tapi jenggot Pak lah panjang tuh Pak. Nah itu sampai ke pusar. Ditarik oleh Sayyidina Musa. Apa-apaan ini wahai Harun? Padahal Nabi Harun itu orang yang fasih berbicara, hebat berkhutbah, bagus dalam beretorika. Kiranya dakwah itu tidak penting bisa ngomong bagus, tidak penting berbahasa yang sangat intonasi yang bagus, tidak penting. Dakwah itu bil qalb, dakwah itu dengan kalbu. Itu pelajaran untuk dai. Tidak usah diolah-olah wa naswaru. Marilah kita bersama-sama. Tak perlu itu benar. Ya. Berubahlah bahasa hari-hariannya je bahasa je berkhutbah. Ya rancak bunyinya untuk lomba khutbah. Kalau untuk khutbah hari-hari tidak usah pakai bahasa. Suaranya biasa saja. Sebab bahasa yang dari kalbu jatuh ke dalam kalbu. Tapi kalau lupa poles-polesnya sampai ke telinga hilang. Sayyidina Musa kemudian marah ke Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Wahai Musa, aku pun tidak sanggup untuk melawan provokatornya. Siapa namanya? Samiri. Selevel Nabi Harun kalah. Nabi kalah, bisa bayangkan kekuatan si Dajjal. Ya. Kemudian Nabi Musa dapat perintah dari Allah, siapa yang ikut menyembah berhala al-ijl, anak sapi, tobatnya dengan bunuh diri. Kan ini boleh jadi umat Nabi Musa. Jadi jangan dibangga-bangga loh Bani Israel itu. Bani Israel itu paling sengsara, soalnya paling banyak tingkah, banyak akal untuk orang wastek, banyak nakal. Setelah kemudian dikalamkan itu, mereka pun membunuh dirinya. Lalu Nabi Musa datang kepada Samiri. Harun dibentak, jenggotnya ditarik.
Umat Nabi Musa disuruh tobat bunuh diri, sedangkan Samiri cuma disapa, ma khatbuka ya Samiri. Lai adil tidak? Secara kalam tidak. Tapi Nabi Musa bukan enggak lagi adil. Justru itulah keadilan Nabi Musa. Itulah keseimbangan ilmu Nabi Musa. Nabi Musa tahu yang di hadapannya bukan musuhnya, tapi musuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbuka ya Samiri? Ada apa dengan engkau hai Samiri? Karena namanya Musa. Mus, kira-kira gitu. Kamu kenapa? Ya. Kan tadi ikut saya. Ya. Jadi mereka tadinya berkawan. Kiranya Samiri kok pintar menyamar, menjadi orang penting di sekitar orang penting. Hati-hati. Ya. Menyamar jadi orang penting di sekitar orang penting. Karenanya merasa penting, hampir setara dengan Harun dalam pengaruh. Maka Nabi Harun ditinggal. Nah itu yang tidak diceritakan ulang. Ya. Sebab Samiri bisa bercerita tentang apa yang di dalam rumah, apa yang dalam parui. Manga orang bisa dapat bocoran dulu, itu dihafal-hafalnya. Jadi Samiri itu dulu diizinkan oleh Allah berkat Jibril untuk jalan-jalan melihat Lauh Mahfuz. Maka itu tertulis, nanti engkau terbunuh hai Samiri oleh orang bernama Isa. Makanya diburu-burunya Nabi Isa nanti. Nabi Musa tidak ada takdirnya di situ. Samiri dibunuh Nabi Musa. Nabi Musa faham. Makanya Nabi Musa tidak marah-marah dengan keras kepada Samiri, sebab Nabi Musa tahu itu bukan musuhnya. Musuhnya lebih sakti daripada dirinya. Nabi Musa tahu tugasnya bukan untuk melawan Samiri. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, betapa beratnya jadi umat Muhammad. Kalau begitu, jadikan aku, muliakan aku ya Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Itu kembali ke hadis yang di depan tadi. Itulah hakikat belajar maulid. Belajar pentingnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.